Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang 3 hal yang tidak boleh dilakukan atau yang harus kita perhatikan ketika akan melakukan pemupukan. Mengapa? Karena begini teman-teman, pemupukan adalah salah satu faktor yang menimbulkan biaya yang cukup besar dalam perawatan kelapa sawit. Apalagi harga pupuk yang memang lumayan cukup menguras kantong kita. Maka dari itu, sebisa mungkin kita harus melakukan efektivitas dan efisiensi sehingga pupuk yang kita tebarkan itu memang benar-benar bisa bermanfaat untuk tanaman kelapa sawit dan tidak hilang begitu saja. Maka dari itu, kita harus memahami karakteristik dari pupuk yang akan kita tebarkan. Dan apa saja teman-teman 3 hal yang harus kita perhatikan dan tidak boleh kita biarkan saja atau kita abaikan. Yang pertama adalah masalah cuaca. Nah teman-teman, masalah cuaca ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan sehingga nanti memang pupuk yang kita tebarkan ini tidak sia-sia semata. Mengapa? Karena cuaca memang berpengaruh besar terhadap penyerapan dari pupuk itu sendiri, terutama pupuk kimia. Kalau kita menebarkan pupuk organik atau pupuk kandang, tentunya tidak perlu memperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah ketika kita akan menebarkan pupuk kimia. Nah, teman-teman, cuaca yang baik atau cuaca yang mendukung itu sangat penting atau sangat perlu kita perhatikan dalam penebaran pupuk. Yang pertama, tentunya dari karakteristik pupuk itu adalah memerlukan air untuk melakukan pelarutan. Ya, itu adalah hal mendasar yang memang sudah kita ketahui bersama. Maka dari itu teman-teman, cuaca yang baik harus memang benar-benar kita pilih dalam melakukan penebaran pupuk. Yang baik itu yang seperti apa? Tentunya ketika memang sudah turun hujan atau memang dalam keadaan musim itu adalah musim penghujan. Jangan lakukan penebaran ketika memang musim kemarau. Kenapa? Karena potensi penguapan dan hilangnya manfaat dari pupuk serta tingkat penyerapan dari tanaman itu cukup kecil, sehingga potensi kehilangannya itu akan cukup besar dan tentu itu akan sangat merugikan bagi kita. Apalagi kita yang hanya memiliki kebun sedikit dan biaya sedikit, tentu kita harus benar-benar bisa membuat pupuk kita ini benar-benar bermanfaat. Lakukanlah pemupukan ketika memang curah hujan sudah ada atau hujan memang sudah turun di daerah kita. Tentunya teman-teman, pemupukan di pagi hari lebih dianjurkan ketika malam harinya itu turun hujan. Dan memang ketika sore hari juga boleh juga dilakukan. Jangan dilakukan ketika memang panas matahari sedang terik-teriknya. Tentunya mengapa? Ya, penyerapannya akan potensi kehilangannya juga akan ada, dan yang tentu kita sendiri akan kepanasan dalam melakukan pemupukannya. Itu teman-teman. Itu yang pertama teman-teman, yaitu kita harus memperhatikan cuaca. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan lingkungan tempat penebaran pupuk itu sendiri, yaitu di piringan kelapa sawit. Usahakan gulma-gulma yang berdaun lebar atau berdaun keras atau berbatang keras itu disingkirkan terlebih dahulu dari piringan kelapa sawit. Karena apa? Nanti bisa dikhawatirkan bahwa pupuk yang kita tebarkan itu terserap oleh gulma-gulma yang ada di sekitar piringan kelapa sawit. Kalau bisa ya 100% itu terserap oleh kelapa sawit kita. Nah, tentunya teman-teman, pembersihan lahan, pembersihan piringan dan lain sebagainya itu harus kita sangat-sangat perhatikan supaya memang pupuk yang kita tebarkan benar-benar dapat diserap maksimal oleh tanaman kelapa sawit. Tentunya seperti tadi, gulma-gulma yang memang berbatang keras seperti pelanga, seperti laban dan lain sebagainya itu diusahakan dihindarkan atau dibersihkan. Nah, yang ketiga teman-teman adalah rotasi pemupukan atau masalah teknik pemupukan itu sendiri.
jangan lakukan pemupukan dengan cara pencampuran pupuk. Mengapa demikian? Ya memang eh, ada yang mengatakan bahwa pencampuran pupuk sah-sah saja. Namun menurut beberapa teori bahwa pencampuran pupuk-pupuk kimia itu akan menimbulkan efek yang memang tidak kita inginkan. Ya setidaknya akan kehilangan dari manfaat pupuk itu sendiri. Dan banyak sekali teori-teori yang mengatakan. Dan tentunya teman-teman, kita sebagai petani ya ikuti saja teori-teori yang ada yang memang kita secara rasional itu bisa kita terima seperti itu. Jadi lakukanlah rotasi dengan baik dan benar. Banyak sekali tuntunan-tuntunan atau contoh-contoh rotasi dalam melakukan pemupukan yang baik dan benar. Kalau saya melakukannya teman-teman, rotasi pemupukan itu 1 bulan sekali dengan jenis pupuk yang berbeda. Jadi saya lakukan bulan pertama dolomit, bulan kedua itu TSP, bulan ketiga itu urea, dan bulan keempat itu KCL. Kemudian diulang seperti itu lagi setiap bulan. Kata orang nanti ada antagonisme, katanya seperti itu, ada yang berkomentar seperti itu. Ada juga yang mengatakan nanti overdosis. Nah yang saya lakukan itu dosisnya cukup kecil teman-teman. Jadi ya semampu saya membeli pupuk kemudian saya tebarkan. Dan tentunya pupuk itu memang ya menurut saya sendiri, kalau memang kita tidak mampu memenuhi dosis yang tepat, ya lakukanlah dengan dosis seadanya. Yang penting dilakukan dengan rotasi yang rutin. Karena sawit itu memang memerlukan asupan nutrisi itu sepanjang waktu, atau dalam sehari-harinya pasti akan memerlukan nutrisi-nutrisi yang dia perlukan. Nah itulah teman-teman 3 hal yang harus kita perhatikan, harus kita laksanakan. Jangan sampai hal-hal tersebut kita abaikan. Ya tentunya teman-teman, sekali lagi, dengan harga pupuk yang lumayan cukup tinggi, dengan kantong kita yang pas-pasan, tentunya kita harus benar-benar melakukan efektivitas dari pupuk yang kita tebarkan. Jangan sampai pupuk yang kita tebarkan itu tidak efektif, hanya hilang saja oleh matahari, menguap, atau mengalir oleh air yang memang terlalu deras, atau memang kita menebarkan di tempat yang memang tidak semestinya seperti itu. Terus kemudian jenis-jenis pupuk yang memang cocok untuk sawit kita yang ada di lahan gambut, lahan mineral, dan lain sebagainya, itu juga harus kita perhatikan secara betul-betul. Jangan sampai pupuk yang kita beli dengan harga yang cukup mahal, yang memang sangat-sangat menguras kantong kita, itu akan hilang sia-sia tanpa terserap oleh kelapa sawit kita yang dengan secara maksimal. Nah teman-teman, mungkin inilah yang bisa saya sharingkan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.